Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, ikhwani fillah rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, mengawali pertemuan kita sore hari ini, kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa atas pertolongannya dan hidayahnya kita bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini adalah media yang akan membuka jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang mulia, ada satu komitmen kita dengan Allah yang sering lupa dan bahkan terlupakan, yaitu komitmen syahadah, komitmen tauhid terhadap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah menceritakan di Al-A'raf 172, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan anak cucunya Adam di punggung-punggung mereka. Wa asyhadahum, dan Allah mempersaksikan mereka, kita semuanya ini, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Allah bertanya kepada kita. Qalu, mereka menjawab, bala, ya, syahidna, kami bersaksi ya Allah. Antakulu yaumal qiyamati, supaya kelak di hari kiamat engkau akan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kesaksian yang pernah kita saksikan itu sering kita lupakan, bahkan telah kita lupakan di hari kiamat kelak. Saudara-saudara, para ahli tafsir
Di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa wa asyhadahum ala anfusihim itu Allah mempersaksikan mereka, kita, terhadap diri kita sendiri tatkala kita masih berupa janin di perut ibunda kita. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, bukankah aku Tuhanmu? Maka para janin itu menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami memberikan kesaksian itu. Di sini jelas bahwa Rasulullah SAW kemudian mempertajam agar kita paham bahwa kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan oleh wanita itu lahir dalam fitrah, dalam keadaan fitrah, fitratun thayyibah. Fitrah macam apa? Yaitu dinul Islam atau fitrah tauhid. Semua, apakah itu anaknya orang kafir, anaknya orang zalim, anaknya orang Islam, semua sepakat. Sehingga fitrah manusia itu semua sama. Untuk membuktikan itu, sekedar cerita. Kapan hari saya naik, dulu masih ada pesawat merpati ya, sekarang tidak ada Pak ya. Saya pernah naik pesawat merpati mau ke arah timur, ke Kupang, El Tari Kupang, dari Surabaya. Baru kurang lebih 1/4 jam tiba-tiba pesawat itu oleng, terbangnya sudah miring-miring gitu. Semuanya panik. Dan awak pesawat mengumumkan pesawat satu mesinnya mati. Kebetulan di samping kiri kanan saya itu orang dari Nusa Tenggara Timur yang agamanya Kristen. Saya berdoa, Allahumma ya Allah salimna, Allahumma ya Allah salimna, yasirna ya Rabbal Alamin. Ya Allah selamatkan kami, mudahkan urusan kami. Mereka ikut berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, salimna, salimna. Saya tahu mereka Kristen. Qadarullah, akhirnya pesawat mendarat di Waingapu. Di Waingapu. Mendarat darurat di Waingapu. Setelah sampai di darat, saya tanya kepada teman dua ini, kan Anda Kristen, kenapa ya Allah, ya Allah? Saya bingung Pak. Saya memanggil siapa? Saya panggil Yesus Kristus, gak mungkin Yesus menyelamatkan kita. Terus Bunda Maria juga tidak mungkin Pak. Terus apalagi saya manggil wahai salibku, salibku, juga tidak mungkin. Tapi Bapak enak sekali, ya Rabba, ya Allah, ya Rabbi. Saya ikut Pak, ya Allah, ya Rabbi. Saya bilang, ya itulah masalah kalian. Itu masalah kalian. Kalau kami jelas Allahumma ya Allah, tapi Anda siapa? Ketika situasi seperti itu, hati nurani yang mengatakan wahai Tuhan, lalu siapa Tuhan yang dimaksudkan? Apakah oh my God, my God, my God begitu? Atau kalau orang Jawa, waduh pangeran gitu. Pangeran atau pangeran gitu. Enggak jelas gitu. Dari sini saja sesungguhnya benar katanya Nabi, fitrah manusia itu bertauhid, mengesahkan Allah. Hanya yang terjadi adalah fa'abawahu yuhawwidani, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau menyebabkan dia Nasrani, au yumajjisani,
atau menjadikan dia majusi. Kalau dibiarkan saja mereka muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Kalau kita tanya kepada orang yang primitif sekalipun, orang yang paling awam sekalipun, kalau ditanya apakah mencuri itu baik, semua sepakat mencuri tidak baik. Apakah berdusta itu baik? Semua sepakat yang namanya berdusta tidak baik. Walaupun mereka seorang primitif. Tarsan barangkali yang sering kita dengar, dibesarkan oleh binatang di tengah hutan, namanya berdusta juga tidak baik. Ini membuktikan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu memang fitrahnya fitrah yang baik. Kalau kemudian ada manusia yang brutal dan kufur, itu karena salah kedatin. Kedua orang tuanya lah yang memberikan sibghah itu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa agama di dunia ini sejak zaman Nuh alaihi salam, kemudian berakhir sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menetapkan kok semua sama. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku, katanya Allah, dan tidaklah aku mengutus seorang rasul pun, apakah zaman Nuh, zaman Hud, zaman Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai Nabi, semua Nabi, illa nuhiya ilaihi, kecuali aku wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada ilah kecuali Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku, katanya Allah. Ini semua Bapak Ibu yang mulia. Apalagi agama-agama samawi yang mereka punya nabi dan rasul. Kecuali agama yang duniawi, yang bukan samawi, yang tidak jelas. Tapi agama samawi semua sepakat ada nabi dan rasul, dan seluruh nabi dan rasul itu menyampaikan wahyu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, katanya Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi jiwa tauhid itu ada pada dalam diri kita. Lingkunganlah yang kemudian merubah itu, atau kedua orang tua kita yang merubahnya, membiarkannya menjadi sekuler, membiarkan jadi animisme dan dinamisme, membiarkannya menjadi apa. Tapi selama dia bertuhan kepada Allah dan mentauhidkan Allah, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Saudara-saudara, maka Islam kemudian memperjelas persoalan ini supaya kita enak di dalam mengesahkan Allah itu, dibagi-bagi dan dipilah-pilah. Pertama, jika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita sering bertanya, ibadah seperti apa? Lalu sebagian berpendapat yang penting sholat. Waktunya sholat, waktunya ngerampok, waktunya mabuk, yang penting sholat. Karena dianggap ibadah itu cuma sholat. Dianggapnya seperti itu. Yang penting zikir dan eling saja, itu dianggap ibadah. Tidak cukup dengan satu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali bahwa dijelaskan oleh Allah di ayat yang lain bahwa ibadah itu adalah dengan seluruh jiwa dan raga kita. Oleh karena itu, mentauhidkan Allah itu yang pertama adalah
dengan rububiyahnya atau mulkiyahnya. Mentauhidkan Allah bahwa Rabb satu-satunya yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ini harus ditata dulu jamaah yang mulia. Sebab kalau ini tidak benar penataan kita, akan salah nanti. Akan terjadi kesyirikan dan kedzaliman. Karena tauhidur rububiyah itu mentauhidkan Allah bahwa Allah lah Al-Khaliq satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Jangan kita terpancing dengan ucapan orang-orang yang tidak bertuhan. Iku ada hukum karma. Tidak ada hukum karma dalam Islam. Itu karena begini. Itu kena yang menghuni pojok sana karena ada ini. Yang penghuni gunung sana, yang menghuni sungai ini, pohon ini. Tidak ada. Bukan begitu. Tidak ada. Semua yang ada telah tertulis di Lauhul Mahfuz atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin merubah takdir itu, merubahnya dengan doa dan bukan dengan menganggap seperti itu. Oleh karena itu, maka persoalan-persoalan yang di luar kehendak kita, yang mutlak kehendak Allah dan kita tidak ikut campur di dalamnya, kita tidak ditanya oleh Allah, tidak dimintai pertanggungjawaban. Ini namanya qudrah, kehendak Allah yang sifatnya jabariyah, paksaan Allah. Contoh, kita menjadi laki-laki, Allah tidak akan bertanya, sampean kok laki-laki itu kenapa sih? Tidak. Karena laki dan perempuan itu Allah yang menghendakinya. Kita kok menjadi orang Indonesia, gak jadi orang Amerika saja atau jadi orang Arab saja? Tidak. Karena ini telah menjadi ketetapan Allah yang sifatnya ijbari, paksaan Allah, dan kita tidak ditanya. Demikian pula ketika kita miskin atau menjadi orang kaya, Allah tidak akan bertanya, kenapa sampean kok miskin? Dasar pemalas, enggak. Karena miskin itu bukan karena malas, Pak. Ada orang yang duduk saya juga kaya kok. Ada yang pinter juga miskin. Ada yang bodoh, itu juga kaya kok. Karena itu menjadi ketetapan Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang menjadi kaya. Kalau ditanya, kita semuanya ingin kaya, tapi tidak semuanya berhasil. Tapi tentang kekayaan ini katanya Allah, kita tidak akan ditanya tentang kenapa kita menjadi orang kaya. Tapi kita akan ditanya oleh Allah, kalau engkau kaya, min aina akhadha wa fima anfaqa. Dari mana Anda menjadi kaya itu? Mendapatkan kekayaan dari mana? Dan untuk apa setelah kau peroleh itu? Itu yang ditanya. Karena apa? Karena ini menyangkut kita. Maka bagian kedua adalah takdir Allah yang sifatnya ikhtiar kita, menjadi pilihan kita. Barusan kita dengar azan, ada yang kemudian ambil wudhu dan pergi ke masjid. Ada yang dengar azan tapi malah mengambil HP. Ada yang dengar azan malah membuka televisi. Dan itu akan ditanya oleh Allah, kenapa? Karena itu ikhtiar kita, pilihan kita. Kalau kita berbuat baik dengan sesama teman, kita ditanya oleh kenapa? Karena itu pilihan kita. Oleh karena itu jamaah yang mulia, yang pertama adalah tauhidur rububiyah atau tauhidul mulkiyah, mengesahkan Allah bahwa Allah adalah sang khalik, sang pencipta, dan tidak ada lagi yang lain kecuali Allah yang menciptakannya. Satu.
Kalau ini sudah benar, kita meyakini Allah lah yang menciptakan kita, segala sesuatu, bahkan nasib kita akan tinggal di mana, kapan sakitnya, kapan matinya, terus kenapa, itu semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita tinggal menjalankan saja. Jangan ada orang Islam kemudian mencari kambing hitam. Oh, dia mati karena kena jin, kena didemit sana, kena ini, kena yang bau reksa. Tidak ada itu. Hilangkan itu, karena itu adalah khurafat. Mengurangi tauhid kita yang telah menjadi komitmen kita sebelum kita dilahirkan. Yang kedua, jamaah yang mulia, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Supaya selaras, linier katanya orang sekarang. Kita meyakini Allah yang menciptakan Rabb kita. Sekarang kita beribadah juga kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan selain Islam, Pak. Tadi saya tanya teman yang saya tanya pada satu pesawat tadi itu, dia hari-hari kalau sembahyang ke gereja dengan membawa kayu salib, dengan menyebut Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada yang menyebut dengan Tuhan Ruhul Kudus Maryam, dan seterusnya. Yang disembah mereka. Tapi ketika membutuhkan pertolongan, bukan mereka yang diminta, mintanya kepada Tuhan. Berbeda dengan kita. Maka seluruh makhluk di dunia ini, ketika tauhidur rububiyah, itu semua kompak dan sepakat, setuju bahwa Rabb kita adalah Allah. Walain sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah, mereka akan menjawab itu Allah yang menciptakan. Kalau jenengan nggak percaya, coba punya teman yang tidak Islam, tanya sekali, si Yesus Kristus bikin bumi ini enggak? Atau si Brahma Wisnu Siwa bikin ini enggak? Atau Konfusius bikin ini enggak? Dia akan makan tidak. Lalu yang menciptakan siapa? La yaqulun Allah. Yang menciptakan itu adalah Allah. Itu semua sepakat. Tapi ketika kita bertanya pertanyaan yang kedua, kepada siapa Anda menghambakan diri? Di sini berbeda jawabannya. Mereka menghambakan diri kepada selain Allah, dan kita menghambakan diri kita kepada Allah yang telah menciptakan kita. Jamaah yang mulia, disinilah maka kemudian centang perenang keyakinan yang mereka miliki tidak jelas, melanggar dari komitmen hati nuraninya yang dahulu telah dinyatakan qalu bala syahidna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, di dalam mengabdikan diri. Kalau kita jelas loh Bapak Ibu yang mulia, jelas kok. Jika ibadah itu adalah, katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah, bahwa ibadah itu adalah istilah untuk seluruh aktivitas yang kita lakukan dengan tujuan mendapatkan cinta dan ridha Allah. Itu adalah ibadah. Berarti semuanya aktivitas kita, baik lahir maupun batin, hati maupun fisik kita, kalau itu kita kerjakan dengan ikhlas untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah, itu namanya ibadah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, terutama ibu-ibu, ketika jenengan dengan senyum manis menyapa suaminya, mempersiapkan suaminya, apa saja dengan ikhlas dan lemah lembut, maka itu adalah ibadah. Bapak-bapak yang terhormat, ketika jenengan menyerahkan barangkali 100 rupiah saja, diberikan kepada istri dengan ikhlas dan lemah lembut, maka itu adalah ibadah.
Bahkan katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, luqmatan, satu biji makanan yang kau berikan di atas bibir keluargamu, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, Pak. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di sini semuanya ibadah. Apapun yang kita kerjakan. Kalau kita misalnya berprofesi sebagai misalnya apa saja di luar masjid, di desa, di lapangan, kalau itu juga kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, maka itu menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Dan mendapatkan pahala. Karena ini merupakan pengabdian, dedikasi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifah. Mentauhidkan Allah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini juga sering kabur di masyarakat kita. Allah itu punya nama-nama yang bagus, yang baik. Sehingga Rasul SAW mengatakan walillahi tis'una isman. Allah itu mempunyai 99 nama, faman ahsaha dakhalal jannah. Dan siapa yang menghafalkan Asmaul Husna 99 ini, dia akan masuk surga. Mohon maaf, nama-nama kita sering campur baur, Pak. Abdul Fikri itu salah dalam akidah kita. Berarti hambanya otak. Abdurrahman, Abdul Ghaffar, Abdul siapa lagi begitu. Karena Abdul itu artinya hamba, maka di belakangnya harus Asmaul Husna. Atau kalau di kita ada orang yang namanya Arif Rahman Hakim, itu tumpuk-tumpuk Asmaul Husna. Terus Abdullahnya mana? Abdulnya mana? Tidak ada. Maka sering kita salah memberikan nama anak-anak kita. Karena Abdun harus bersandar, dinisbahkan kepada asma Allah. Jadi tolong kalau anak-anak kita atau terlanjur memberi nama Abdul Butun, nah, itu berarti segera diperbaiki. Bukan Abdun juga, ya, tapi salah menurut akidah kita. Yes. Yang kedua, Allah mempunyai sifat-sifat, dan sifat-sifat Allah itu ada sifat dzatiyah dan sifat-sifat al-fi'liyah. Apa itu dzatiyah? Allah itu mempunyai sifat yang mukhallafatul lil khawadith. Jadi Allah itu mutakallim, ya, Allah mutakallim. Karena tidak lucu kalau Tuhan itu bisu. Allah mutakallim. Dan itu orang-orang ahli kalam, itu sekarang kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah sekarang berdiam, tidak bicara lagi. Kenapa? Karena wahyu telah selesai. Dan kalau wahyu telah selesai, bersama selesainya Nabi dan Rasul, maka tidak ada wahyu lagi. Dan dengan begitu Allah sudah tidak berkalam lagi, tidak berfirman lagi. Itu salah dan sesat. Ada yang pernah ngikuti ceramahnya siapa itu? Karim siapa itu? Itu ngelantur ke sana kemari. Dia katakan itu, Pak. Karena tidak ada nabi, sudah terakhir Muhammad, jadi nggak ada wahyu lagi. Wahyu ya betul tidak ada. Tapi Allah itu mutakallim walam yazal yatakallam. Allah itu berbicara dan akan terus berbicara dengan seluruh makhluknya. Kalau wahyu ya, tapi Allah berbicara dengan makhluknya. Allah bicara dengan angin, dengan langit, dengan burung-burung, dengan seluruh makhluknya ini, dan didengar. Jadi jangan sampai Allah itu tidak mutakallim lagi. Lalu kemudian digambarkan Allah itu nuzul, mohon maaf. Allah itu sekarang nuzul itu turun.
turunnya kayak apa ya? Lalu untuk mengidentifikasi dibuatkanlah gambar lukisan terbang seperti burung terbang. Wah, bukan begitu. Bukan begitu. Sudah kita yakini saja Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat dan hanya Allah yang tahu. Jamaah yang mulia, jangan dikira kita saja yang cerdas. Nabi Ibrahim alaihissalam juga cerdas loh. Nabi Musa alaihissalam juga cerdas. Nabi Muhammad SAW juga cerdas. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim bertanya kepada Tuhannya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min? Ibrahim, kau belum beriman toh? La bala, sudah ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi untuk menenangkan hatiku ya Rabb, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati itu? Ibrahim ingin melihat seperti apa. Maka Allah mengatakan, fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ta'hunna ya'tina kasa'ya. Ambillah Ibrahim 4 ekor burung. Burung perkutut 1, burung kakuak 1, burung tekukur 1, burung apa lagi 1, 4 macam burung. Fasur ilaika summa fasurhunna, kemudian kau blender semuanya burung ini, campur jadi satu, lalu bagi-bagilah di atas gunung-gunung. Summa ta'hunnaka ya'ti nakasaya, kemudian burung yang sudah kau aduk itu panggil kembali, wahai tekukur, wahai, maka dia akan datang seperti semula. Sudah, jawaban ini sudah cukup, dan Ibrahim tidak bertanya lagi. Coba sekali lagi, bagaimana Bani Israel meminta kepada Musa dan Isa, wahai Musa, aku ingin makan makanan yang dari langit kok. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, kami belum percaya kepadamu, belum. Hatta narallaha jahratan, sehingga kami melihat Allah dengan mata telanjang. Seperti apa sih Allahmu itu? Ya, karena saking ingin meyakinkan Bani Israel, Musa meminta kepada Allah supaya menampakkan wajahnya. Apa yang terjadi? Allah tidak menjawab, ya silahkan lihat, enggak, pergi silahkan Musa naik ke gunung Tur Sinai sana. Naiklah di atas gunung. Ketika Bani Israel dengan Musa naik ke atas gunung, gunungnya meledak dan kemudian semuanya pingsan. Yang bangun pertama kali adalah Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Musa, gunung itu tidak mampu melihat saya, dan kamu tidak mampu dengan ledakan gunung itu. Jelas? Jelas sudah. Demikian pula Nabi Muhammad SAW ketika pulang Isra dan Mi'raj. Saat pulang dari Mi'raj memberitakan, aku diperintah oleh Allah sholat 5 waktu sampai di Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Karena apa? Menerima perintah Allah itu langsung tanpa perantara. Tanpa perantara. Si Abu Dzar Al-Ghifari cerdas. Ya Rasulullah, kalau tanpa perantara berarti ara'aitallah. Apa jenengan melihat Allah? Rasulullah menjawab, la. Aku tidak melihat Allah. Walakini aronuron, aku hanya melihat sinar saja. Melihat sinar saja. Sebab kalau dijawab melihat, oh ya aku melihat, akan ada pertanyaan lanjutan. Karena Allah itu mukhallafatul lil khawadits, berbeda dengan yang ada. Apa artinya Bapak Ibu yang mulia? Di Indonesia ini sekarang bermunculan orang yang tidak malu-malu mengaku jadi nabi. Dan mengaku melihat Allah, bahkan mengaku telepon Allah. Coba, kau gendeng toh itu?
melihat Allah, menelpon Allah. Saya bisa, barusan ketemu saya Allah. Kapan? Di atas gunung sana. Masya Allah. Dan itu punya pengikut. Punya pengikut. Saya ingat di tahun 2000 berapa lupa saya, diadili oleh kelompok yang seperti ini, yang merasa melihat Allah. Dan saya digoblok-goblokan loh Pak, digoblok-goblokan sampai telinga ini panas, dibodoh-bodohkan karena tidak melihat Allah katanya. Waktu itu saya guyoni, jadi sampean melihat Allah? Oh iya melihat Ustaz. Berarti sampean itu makrifatnya rendah. Waduh rek, ya wis memang makrifatnya rendah. Saya tanya waktu itu, di mana sampean melihat Allah? Di Tanjung Kodok. Oh, di Tanjung Kodok. Bagaimana cara? Menghadap ke utara, sendekap, terus tenang, baca amat kepada Allah hadir di hadapan saya. Itu jin. Kalau sampean berani besok datang lagi ke sana, saya tunggu. Kamu akan ditabuk sama jin Tanjung Kodok kamu nanti. Takut juga akhirnya. Takut juga. Kalau iya betul saya doakan mudah-mudahan jin yang ngamuk dan menempeleng dia begitu. Akhirnya nggak berani. Seperti itu Pak. Dan itu punya pengikut. Tumbuh subur di Indonesia ini. Bahkan sering kadang-kadang lupa bahwa dia itu, Allah itu tanpa dimensi dan kita itu berdimensi. Jibril juga tanpa dimensi, kita ada dimensi. Lah sering kita itu salah kaprah gitu. Wah, bagaimana ya malaikat Israel itu kalau mencabutnya kok ya bisa sekian orang mati sekaligus, sibuk banget gitu. Ya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang ketiga. Jadi mentauhidkan Allah dalam asma wa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga ini, kita tidak bisa menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah itu mukhallafatul lil khawatir, berbeda dengan yang ada. Satu kali kita menyamakannya, itu berarti kesyirikan. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Bapak Ibu yang dimakan Allah. Jadi ada komitmen tauhid dalam diri kita. Dan ini harus terus kita jaga, kita pelihara. Agar kita tidak menjadi orang musyrik. Bagaimana caranya? Aplikasinya seperti apa? Ini yang penting sekarang ini. Maka para ahli tauhid menyarankan kita, memberikan bimbingan kepada kita. Aplikasinya, pengamalannya adalah satu, tauhidul qasdi, menyatukan maksud dan tujuan kita. Hari ini kita datang di tempat yang berbeda, dengan alat transportasi yang berbeda, dengan tingkatan sosial yang berbeda, dengan waran ras yang berbeda, dengan kemampuan intelektual yang berbeda, tapi semua sama sekarang tujuan kita. Kehadiran kita di sini untuk mencari ridha Allah. Ada yang tidak mencari ridha Allah? Saya kira nggak ada ya. Saya kena mirah ingin silaturahim aja kok, nggak ngaji kok. Atau ingin nagih utang. Barangkali ketemu. Enggak, insya Allah tidak. Tujuan kita sama, untuk i'la'i kalimatillah, mencari ridha Allah. Inilah yang dimaksudkan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan nusukku, pengabdian ibadah hajiku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb alam semesta ini. Jadi bapak-bapak ibu tidak boleh sarela mati membela tanah air, itu salah. Membela Allah, tempatnya adalah di tanah air itu. Saya rela membela istri saya, rela mati membela istri, itu salah karena Allah, tapi medianya adalah keluarga kita.
Saya mempertahankan kehormatan kita, rela mati untuk menjaga harta kita, rela mati karena Allah, medianya adalah harta kita itu. Harus jelas, Pak. Kalau tidak begitu kita konyol nanti menjadinya. Karena wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin. Kalau ini Bapak Ibu yang mulia yang kita tata agar sama, maka tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa dengki. Karena apa? Semua kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kebetulan menjadi ketua, menjadi pengurus, lalu merasa saya tidak dihormati, saya menjadi orang tua kok tidak dihormati, tidak dihargai lagi. Memang sampean mencari penghargaan, mencari penghormatan dulu kan tidak. Kalau tujuannya karena Allah, Allah akan memberikan balasan. Maka pastikan bahwa seluruh komitmen kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, mahyaya wa mamati, dan kematian kita. Lillahi rabbil alamin. Ini yang namanya tauhidul qasdi itu. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ibu-ibu, kalau kita bekerja sebagai ibu rumah tangga, niatkan lillahi ta'ala. Bapak-bapak bekerja untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan keluarga, niatkan lillahi ta'ala. Adik-adik yang belajar, niatkan lillahi ta'ala. Apa saja yang sedang mengerjakan, niatkan lillahi ta'ala. Maka itu akan tenang hati kita, pikiran kita, dan Allah akan memberikan kemuliaan. Tauhidul al-qasdi. Yang kedua, kalau sudah qasdi maksud kita sama hanya untuk Allah, walaupun mungkin berbeda dengan kapasitas kita yang masing-masing, tidak sama sudah pasti, karena telah dibagi rata oleh Allah. Maka yang kedua adalah tauhidul qudwah. Kita mensatukan keteladanan kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada di Rasul itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau ibu-ibu kepada ummahatul mukminin, istri-istrinya Nabi. Boleh kita mengagumi orang lain, boleh kita kagum kepada siapapun, tapi yang menjadi teladan kita adalah Allah. Rugi Pak Bu kalau kita meneladani seseorang dan tidak ada jaminan. Gak ada jaminan. Kalau Rasulullah SAW ada jaminan akan memperoleh syafaat dari beliau dengan meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun belakangan itu diungkit-ungkit lagi orang yang mengungkit-ungkit Islam. No, Rasul kan orang Arab. Ya nggak mungkin kita orang Indonesia meneladani Rasul orang Arab. Jadi Islam itu Islam silahkan, tapi jangan bahasa Arab. Islam Majapahit begitu loh. Masya Allah. Sudah muncul begitu Pak. Silakan Anda Islam tapi jangan Arab. Lah kalau nggak Arab terus apa? Kan itu masalahnya. Semua bahasa Indonesia ini hampir 90% kosakatanya adalah dari bahasa Arab. Nggak mau bahasa Arab terus mau pakai apa? Rakyat bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab, majelis bahasa Arab, dewan bahasa Arab, semua bahasa Arab. Kalau nggak mau bahasa Arab, bahasa apa? Indonesia nggak punya bahasa. Jangan bilang jangan bahasa Arab. Terus bahasa apa kalau nggak Arab? Nama Anda juga Arab. Itu masalahnya. Jadi jangan terpancing dengan statement itu. Silakan berislam tapi jangan Arab. Cukup dengan Nusantara saja. Loh. Terus bagaimana? Qudwah kita Rasulullah. Rasul itu orang Arab dan itu manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan. Suatu hari Pak, saya setelah ngaji di Pemda Gresik. Waktu itu nuzul Quran diundang. Bukan nuzul Quran, Isra Mi'raj kalau nggak salah.
Kemudian ada dialog. Waktu itu saya mengatakan kita harus berqudwah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang tidak saya sebutkan namanya dan jabatan juga tidak saya sebutkan, tapi pejabat penting. Ustadz katanya. Satu pertanyaan saya. Tadi jenengan katanya Nabi itu kan istrinya banyak, ya. Dan jenengan mengatakan mohon maaf ibu bapak. Pertanyaannya begini. Katanya Ustadz bilang kalau engkau bapak berjalan di tengah jalan dan senang kepada wanita yang Anda temui, pulanglah di rumah ada yang seperti itu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung, Ustadz itu salah hadis itu. Kok bisa Pak? Iya, saya sudah eksperimen. Tidak sama kok Ustadz. Pertanyaan kedua, kenapa Ustadz dan Kiai itu suka kawin? Tidak menghargai wanita. Aduh. Jujur Pak, saya sulit menjawabnya. Ini berbahaya sekali pertanyaan ini. Dan jawabnya juga sulit. Ini yang tanya soalnya bukan sembarangan. Saya diam lebih dari 15 menit. Mikirkan jawaban apa yang saya jawab itu. Tapi saya memohon kepada Allah untuk diberikan jawaban. Dan waktu itu kemudian mengalir begitu saja. Pak, mohon maaf, Ustadz dan Kiai istrinya Pak dan gemar kawin itu karena kalau Ustadz itu senang kepada wanita dinikahi kok Pak. Kalau Kiai senang wanita dinikahi Pak. Tapi kalau bukan Ustadz dan bukan Kiai senang wanita tidak dinikahi Pak. Ini bukan jenengan loh ya. Bukan. Dinikahi kalau Ustadz dan Kiai. Makanya istrinya banyak. Tapi kalau yang lain nggak dinikahi Pak. Kayak jual kayak beli sate aja. Dan fabuhital ladzi kafar. Terkunci mulutnya orang itu dan manggut-manggut. Iya. Pertanyaan kedua tentang hadis Nabi, pulanglah di rumah ada yang seperti itu. Rasulullah SAW itu istrinya perawan ting umur 9 tahun. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah SAW umur 6 tahun Pak. 9 tahun pernah diboyong ke rumahnya. Dan istri yang lain adalah janda. Mulai janda yang tua, janda yang muda, janda yang sudah pensiun sampai yang tidak pensiun. Dan semuanya sudah. Dan Rasul sudah melaksanakan ini semuanya. Dan karena itu Rasul sekarang dawuh itu seperti itu. Mohon maaf, mungkin casingnya berbeda. Mungkin casingnya berbeda. Tapi substansinya sama. Diam Pak Afim jawab. Artinya apa? Sering kita menggugat Rasulullah SAW. Jangan nabi-nabi itu orang Arab, jangan kita orang Indonesia saja. Lah kalau enggak terus apa? Oh Allah Subhanahu wa taala dawuh Tuhan kita bahwa pada diri Muhammad itu ada suri tauladan yang baik, sempurna. Kalau Anda sebagai ayah, Rasul ayah. Kalau Anda sebagai pimpinan, Rasul juga panglima perang. Kalau sebagai kepala negara, Rasul kepala negara. Sebagai pekerja, karyawan, Rasul pernah menjadi pekerja, pernah menjadi karyawan. Terus apa yang kurang dari Rasulullah SAW? Pernah jadi orang miskin, Rasul miskin. Kalau jadi orang kaya, Rasul juga menjadi orang kaya, jadi suaminya Khadijah. Semuanya sudah. Maka qudwah suri tauladan kita yang kedua, saya ulangi, pengamalan tauhid yang kedua adalah tauhidul qudwah. Mentauhidkan suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Pak, dan ini yang penting adalah tauhidul manhaj. Mensatukan konsep kita. Allah sudah satu, Rabb kita. Muhammad sebagai satu, qudwah kita. Sekarang konsepnya apa? Manhaj kita itu apa? Sistemnya apa? Maka
manhaj kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berpisah atau perpisahan dengan para kaum muslimin saat haji wada itu, yaitu Kitabullah wa Sunnati Rasuli. Kalau ini kita semuanya sepakat dan bermanhaj semangat Al-Quran dan Sunnah Rasul, aman kok. Gak ada perkelahian, gak ada kekerasan, gak ada kezaliman. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam ini. Sekarang bagaimana kita mewujudkan, mempraktekkan bahwa itu rahmatan lil alamin itu seperti apa? Kita berkuduah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mulia, terakhir, kenapa kita menjaga komitmen tauhid kita? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, Pak. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap ingin bertemu Rabbnya kelak di hari kiamat, artinya yang ingin masuk surga, bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah yang mulia, maka falyamal amalan sholiha, beramalah dengan amalan yang baik. Seperti apa amal yang baik itu? Seperti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak syirik terhadap Allah ketika beribadah kepadanya. Jadi dengan berkuduah kepada Rasulullah, bermanhaj Al-Quran, kita akan bertemu dengan Allah dan tidak syirik. Jamaah yang mulia, komitmen yang harus kita jaga, sehingga kita menjaga agar kita tidak menyekutukan Allah dalam hidup sekarang ini yang sangat singkat ini. Semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita hindarkan dari bibit-bibit kesyirikan yang merusak keyakinan dan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kalimat dan contoh-contoh yang mungkin bersinggungan dengan jenengan. Mohon maaf. Tujuan saya cuma satu, agar paham dan bahwa realitas di sekitar kita, syirik bukan sekedar ada, Pak, tapi ditanam, ditumbuhkan, dihidup suburkan kesyirikan di negeri kita ini. Maka kewajiban di atas pundak kita untuk mentauhidkan Allah dalam kehidupan bermasyarakat kita, insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.